XVIII de France. Ia memimpin Prancis antara tahun 1814 hingga 1824 dalam masa yang dikenal sebagai Restorasi Bourbon setelah kekalahan Napoleon. Louis XVIII de France dikenal sebagai raja yang cenderung moderat karena berusaha memulihkan persatuan di tengah masyarakat Prancis yang terpecah antara pendukung monarki dan revolusioner. Salah satu langkah penting yang diambilnya adalah mengeluarkan Charte Constitutionnelle pada tahun 1814 yang menetapkan sistem monarki konstitusional serta menjamin sejumlah hak sipil dan warisan revolusi. Charte Constitutionnelle 1814 ini yang menjamin legislatif, bikameral, dan hak-hak sipil terbatas. Juga membatasi kekuasaan raja dibandingkan ancien régime absolu. Berikut mengapa adanya Charte Constitutionnelle menguntungkan. Yang pertama, itu adalah membatasi kekuasaan raja. Meskipun raja masih memiliki kekuasaan besar, terutama dalam mengangkat menteri dan membubarkan parlemen, piagam ini membentuk sistem monarki konstitusional dengan dua kamar legislatif, Majelis Deputi dan Majelis Bir. Ini merupakan kompromi antara tradisi monarki lama dan perubahan revolusioner. Yang kedua, yaitu menjamin hak-hak dasar. Piagam ini mengakui beberapa hak dasar yang diperoleh selama Revolusi Prancis, seperti kesetaraan di depan hukum, kebebasan pers, meskipun dengan batasan ya, dan kebebasan beragama. Ini juga menegaskan kepemilikan biens nationaux atau tanah dan properti yang disita dari gereja dan bangsawan emigran selama revolusi, yang menenangkan banyak orang yang khawatir akan pengembalian properti mereka. Lalu, alasan yang ketiga yaitu mencoba menjembatani jurang. Jadi, Louis XVIII de France berusaha menyeimbangkan kepentingan para pendukung monarki lama atau yang disebut dengan kaum legitimi dengan realitas masyarakat Prancis yang telah banyak berubah. Ia mencoba untuk menjadi raja dari dua Prancis, yaitu mereka yang mendukung revolusi dan mereka yang menentangnya. Nah, dalam upaya menjaga kestabilan politik, Louis XVIII de France menyeimbangkan kepentingan kaum royalis konservatif dan kelompok liberal yang mendesak reformasi lebih dalam, serta menanggulangi kekerasan politik seperti White Terror dengan pendekatan rekonsiliasi. Di bidang ekonomi dan militer, pemerintahannya berhasil mengatasi krisis pasca perang dengan memulihkan ekonomi nasional, memperbaiki struktur angkatan bersenjata, dan melindungi industri domestik. Untuk kebijakan luar negeri, beliau memilih jalur moderat dengan berpartisipasi dalam aliansi-aliansi besar Eropa dan mengirim pasukan ke Spanyol pada 1823 guna mengembalikan kekuasaan Raja Ferdinand VII yang memperkuat posisi Prancis di kancah internasional. Ia juga mempertahankan reformasi penting seperti Kode Napoleon, sistem administrasi baru, dan hubungan gereja negara sesuai Konkordat 1801. Mencerminkan sikap realistis terhadap perubahan besar yang telah terjadi. Louis XVIII de France memerintah pada dua periode, yaitu yang pertama pada 1814 sampai 1815, lalu yang kedua yaitu pada 1815 sampai 1824. Walaupun kekuasaannya sempat terganggu, selama kembalinya Napoleon dalam periode Les 100 Jours, Louis XVIII de France berhasil kembali naik takhta setelah Napoleon dikalahkan di Waterloo. Ialah yang memimpin dalam 100 Days atau Les 100 Jours. Meskipun singkat, pelarian Napoleon dari Elba dan kembali ke Prancis pada tahun 1815 memaksa Louis XVIII de France melarikan diri. Namun, setelah kekalahan Napoleon di Waterloo, Louis XVIII de France dikembalikan ke takhta dalam restorasi kedua. Ini menunjukkan dukungan kekuatan Eropa
terhadap pemulihan Bourbon. Maka dari itu, dalam masa pemerintahannya, ia berusaha menyeimbangkan kepentingan kaum ultra-royalis dan kelompok liberal. Di bawah kepemimpinannya, Prancis mulai mengalami pemulihan stabilitas politik dan ekonomi, serta terbebas dari kendala negara-negara koalisi asing pada tahun 1818. Louis XVIII de France menjadi raja terakhir Prancis yang wafat saat masih berkuasa. Setelah wafat pada tahun 1824, tahtanya dilanjutkan oleh adiknya, yaitu Charles X. Nah, dalam kesimpulannya, pemerintahan Louis XVIII de France dipandang sebagai masa transisi penting menuju bentuk pemerintahan yang lebih demokratis dan konstitusional di Prancis. Secara keseluruhan, ia memainkan peran yang penting dalam membawa Prancis keluar dari kekacauan pasca Napoleon menuju era stabilitas, dengan menggabungkan unsur-unsur lama dan baru melalui monarki konstitusional serta kebijakan yang mengedepankan kompromi sosial dan politik. Merci beaucoup.